Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 276, Dia Orang Cerdas. Ketiganya terlibat dalam diskusi sengit tentang misi tersebut. Namun, orang utama yang terlibat dalam masalah tersebut masih belum diketahui. Aku akan bertanggung jawab penuh atas wanitaku. Kamu hanya perlu fokus pada pertunanganmu untuk saat ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Seng Xiao mengingatkan Seng Minglan untuk tidak terganggu. Karena kakek Seng sangat ingin mempermalukan Kier, maka dia akan membiarkannya melakukan yang sebaliknya. Sebenarnya dia juga ingin tahu ide apa yang bisa dipikirkan anak kecil itu dengan otaknya yang kecil. Seng Xiao tidak pernah ikut campur dalam urusan Departemen Perencanaan. Ia jarang bertanya tentang acara Huang Yao. Ia hanya menghadirinya. Mengenai jamuan makan untuk tamu VVIP, ia tahu tim perencanaan terus berganti karena masalah yang tidak menyenangkan terus terjadi setiap tahun. Sepertinya perkelahian sudah menjadi tradisi malam itu. Tidak heran Papa Seng ingin menjalankan rencana biasa untuk menurunkan risiko. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan menantikannya. Saya takut anak kecil itu akan meledak ketika mengetahui hal ini. Ketiganya tidak dapat menahan tawa. Seng Minglan sangat iri dengan hubungan antara Seng Xiao dan Mu Qi. Meskipun mereka terpaut usia 8 tahun dan memiliki hubungan paman keponakan, mereka tidak pernah terhalang oleh apapun. Ketika mereka saling mencintai, mereka melihat satu sama lain sebagai kehidupan mereka. Setelah sarapan, Seng Minglan dan Jing Yun meninggalkan Jingting. Baru saat itulah Mu Qi bangun dengan malas. Seng Xiao mulai tertawa kecil begitu melihatnya turun ke bawah. Dia tidak berhenti sampai dia duduk di meja. Mu Qi menatapnya dengan bingung. Apakah kamu berencana untuk mempermainkanku lagi? Bukan aku. Orang lain. Seng Xiao berkata sambil tertawa lagi. Mu Qi menjadi semakin penasaran sekarang. Aku akan memberitahumu setelah kamu selesai makan. Pada hari yang sama, semua keluarga Seng juga mengetahuinya. Mereka semua mengira kakek Seng pasti sudah gila karena membiarkan gadis yang tidak tahu apa-apa itu menangani masalah tersebut. Itu sama saja dengan menjadikan Huang Yao sebagai bahan tertawaan yang akan ditertawakan semua orang. Seng Minghui pergi ke halaman untuk mencari kakek Seng. Kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkan Mu Qi bergabung dengan keluarga Seng secara nyata? Tapi mengapa kamu? Aku melakukan ini untukmu. Kakek Seng menyesap kopinya. Jika rencana Mu Qi berhasil, maka semua pujian akan menjadi milikmu. Jadi, sebaiknya kamu duduk saja dan menonton. Dia tidak akan berhasil. Jangan lupa dia punya Seng Xiao. Seng Xiao tidak pernah peduli dengan masalah di Departemen Perencanaan. Tapi aku yakin kali ini dia akan peduli. Kakek Seng menaikkan kacamatanya dan menatap cucunya. Jika acaranya sukses, kamu akan bisa bergabung dengan Huang Yao dengan penghargaan ini. Seng Minghui berubah nada menyanjung saat mendengar ini. Kakek, aku tahu kakek adalah yang terbaik untukku. Jadi jangan ganggu Mu Qi kali ini. Saat Seng Minghui hendak menjawab, Jing Yun dan Seng Minglan kembali dari luar. Seng Minghui mulai curiga lagi. Kakek, mengapa kakak keempat selalu bersama asisten Seng Xiao? Dia akan segera bertunangan. Jika ada skandal, semuanya akan buruk. Dia ada di Jingting tadi malam. Jadi Seng Xiao pasti meminta Jing Yun untuk mengantarnya pulang. Kenapa pikiranmu begitu rumit? Kakek Seng mendengus. Saya hanya khawatir dengan reputasinya. Aku tidak berharap kamu menjadi seperti Seng Xiao. Bahkan jika kemampuanmu hanya setengah dari Jing Yun, aku tidak akan khawatir lagi. Bagaimanapun, kakek Seng tetap pergi menemui Jing Yun setelahnya. Aku baru saja melihatmu kembali bersama Minglan. Apa yang terjadi? Tuan muda menelepon saya dan meminta saya untuk menjemput Nona Minglan. Dia minum anggur tadi malam jadi dia tidak bisa menyetir. Baiklah. Kakek Seng merasa puas dengan penjelasan Jing Yun. Itu sesuai dengan dugaannya. Pergilah kalau begitu. Tapi pertunangan Minglan sudah dekat, jadi kalian harus menjaga jarak satu sama lain. Bagaimanapun, identitas kalian berbeda. Baik, ketua. Jing Yun mengangguk. Identitas yang berbeda. Bahkan jika hanya karena ini, Jing Yun akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Dia hanya berharap Seng Minglan bisa bahagia. Dia bersedia melakukan apa saja untuknya. Di sisi lain, Mu Qi meledak ketika dia tahu bahwa dia diberi tugas besar. Apakah kamu mengatakan bahwa kakekmu membiarkanku yang sedang belajar otopsi untuk menangani kasus Huang Yao? Mu Qi menunjuk jarinya ke dirinya sendiri dan memastikannya lagi. Apakah dia sudah gila? Tidak. Malah, dia pintar. Seng Xiao terkekeh. Lalu mengapa kau tidak menghentikannya? Seng Xiao mencium rambutnya sambil menghiburnya. Sekarang setelah seluruh keluarga mengetahuinya, bagaimana mungkin dia mengingkari janjinya? Dan wajar saja jika tunanganku, kamu, ikut ambil bagian dalam masalah Huang Yao. Lagi pula, kamu akan segera menjalani liburan semester. Karena kamu punya waktu, anggap saja ini sebagai magang. Saya mahasiswa forensik yang memotong mayat.
Saya tidak butuh pekerja magang seperti itu. Coba saja, desak Seng Xiao. Mengapa aku mencium sesuatu yang mencurigakan? Mu Qi masih merasa sedikit khawatir. Pokoknya, aku akan mencoba karena kamu mengizinkanku. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, jangan salahkan aku jika aku gagal. Kakek Seng akan melakukannya jika kamu gagal. Mu Qi menoleh padanya. Sebelum dia melotot padanya, dia berkata, tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Itu lebih baik. Berikan aku informasi yang dibutuhkan. Aku akan mencoba mencari rencana setelah menyelesaikan tugasku. Kakek Seng hanya ingin mempermalukanku. Apa masalahnya? Jadi, Mu Qi telah menerima tantangan itu. Karena dia benar-benar ingin membuktikan kepada kakek Seng dan keluarga Seng kemampuan dan kecocokannya dengan Xiao Xiao. Namun dia tidak tahu bahwa kakek Seng memanfaatkannya untuk membuka jalan bagi cucunya. Dia hanya ingin memanfaatkannya dan mempermalukannya. Dia sama sekali tidak berniat mengakuinya. Dengan kata lain, dia hanyalah kaki kucing. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kurasa kakak keempat menyukai Jing Yun. Saat itu, Seng Minglan sedang berada di kantor perusahaan barunya. Dia telah meminta pengacaranya untuk menyelidiki sumber dana untuk kartu yang diberikan oleh Mu Qi. Setelah beberapa jam, dia mendapat jawaban. Nona Seng, pemilik kartu ini bukanlah putra mahkota. Apa maksudmu? Pemiliknya bernama Zhao Lin. Namun, saya tidak dapat menemukan apapun tentang Zhao Lin ini. Jadi, saya khawatir dana tersebut tidak bersih, kata pengacara itu kepada Seng Minglan. Saya pikir lebih baik Anda bertanya kepada putra mahkota lagi. Seng Minglan mengangguk dan memanggil Seng Xiao. Seng Xiao, siapa Zhao Lin? Hah? Kamu biarkan Qi memberiku kartu emas itu. Pemilik kartu itu bernama Zhao Lin. Sekarang katakan padaku dengan jujur. Uang siapa ini? Seng Minglan merasakan ada yang tidak beres. Apakah kamu yakin ingin tahu? Seng Xiao tersenyum.